Hai semua, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan rancangan buncur Latin atau RSBL. Nah, saya sudah mempunyai data sebagai berikut. Di sini varietas yang diukur adalah kerenyahan suatu ayam crispy. Berkaitan dengan hal ini, maka telah disajikan data kerenyahan ayam crispy dalam satuan gram dari masing-masing ayam crispy. Nah, sebagai contoh yaitu penelitian ingin mengetahui karakteristik kerenyahan ayam crispy yang dibuat dari 4 varietas tepung yang berbeda. Dinotasikan yaitu A, B, C, D. Berkaitan dengan hal ini, peneliti mengambil tepung dari 4 jenis yang berbeda dan digunakan untuk membuat ayam crispy dengan 4 formulasi perbandingan bobot tepung yang berbeda. Nah, di sini ada 4 baris dan ada 4 formulasi. Begitu juga dengan desain pengacakan sudah diberikan. Berkaitan dengan kelengkapan dengan kerenyahan masing-masing ayam crispy untuk masing-masing perlakuan, yaitu ada 4 jenis perlakuan yang berbeda. Nah, untuk penelitian analisis variannya, pertama kita jumlah dulu masing-masing kolom dengan cara sama dengan sum, kita blok, enter. Mohon maaf, sama dengan sum, kita blok semua data, enter. Lalu kita drag ke samping. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita mencari jumlah pada baris, yaitu sama dengan data ini kita jumlahkan, data ini kita tambah, enter. Lalu kita drag ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini adalah jumlah keseluruhan baris atau kolom dengan formulasi yaitu sama dengan sum, kita blok data pada baris, lalu enter. Nah, ini jumlah dari total baris, dan jika ini diuji dengan kolom maka hasilnya sama aja. Untuk membuktikan yaitu sama dengan sum, kita blok semua data, enter. Nah, hasilnya sama. Data ini akan kita gunakan untuk menghitung faktor korelasi. Kemudian kita akan menjumlahkan masing-masing perlakuan dengan cara penjumlahan. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini sama dengan kolom 1 ditambah pada kolom 2 ditambah pada kolom 3 ditambah pada kolom, enter. Dan B yaitu sama dengan ini, kita tambah dengan data B, kita tambah dengan B, kita tambah dengan B, enter. C yaitu dengan sama saja, kita klik pada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4, enter. Untuk yang D yaitu sama dengan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, enter. Nah, kemudian
kita memperoleh data sebagai berikut. Kemudian kita mencari reratanya yang akan digunakan untuk menguji perbandingan beda nyata dua rerata. Nah, ini adalah hasil dari dua gabungan untuk penjumlahannya, yaitu di sini kita sama dengan ini dibagi dengan 4. Enter. Kita draft ke bawah. Nah, hasilnya seperti berikut. Nah, ini perlu kita lengkapi terlebih dahulu untuk keperluan mengisi sumber keragaman. Yang pertama, kita menghitung FK. Yang akan digunakan untuk mengisi data ANOVA. Mengisi formulasi FK yaitu sama dengan ini kita pangkatkan 2 dibagi 4 pangkat 2 pangkat 2. Enter. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan FK, kita selanjutnya melengkapi total sumber keragamannya. Yang pertama, kita menghitung total dengan rumus sama dengan dalam kurung 4 dikali 4 dikali 4 dikurangi 1. Enter. Untuk baris yaitu sama dengan blok pada baris dikurangi 1. Maaf salah. Sama dengan count A blok pada baris dikurangi 1. Kolom yaitu sama dengan count A blok pada kolom tutup kurung kurangi 1. Untuk perlakuan yaitu sama dengan blok pada perlakuan count A blok pada perlakuan tutup kurung dikurangi 1. Enter. Nah, untuk galat yaitu sama dengan DB total dikurangi DB baris dikurangi DB kolom dikurangi DB perlakuan, itu enter. Kemudian kita menghitung jumlah kuadran atau JK pada masing-masing komponen sumber keragaman. Yang pertama, kita menghitung JK total yaitu sama dengan sum SQ kita blok semua data, tutup kurung dikurangi FK. Enter. Nah, selanjutnya kita menghitung JK baris yaitu sama dengan jumlah pada baris mohon maaf sum SI jumlah pada baris tutup kurung dibagi count A jumlah total dikurangi FK. Untuk kolom yaitu sama dengan sum SI blok jumlah pada kolom dibagi count A blok pada kolom dikurangi FK. Enter.
Nah, untuk perlakuan yaitu sama dengan sum SI blok semua jumlah data dibagi count A blok semua perlakuan dikurangi FK, enter. Nah, untuk galat itu yaitu sama dengan jika total dikurangi jika baris dikurangi jika kolom dikurangi jika perlakuan, enter. Nah, untuk menentukan kuadrat tengah yaitu dengan cara sama dengan jika total dibagi dengan mohon maaf, jika baris dibagi dengan DB baris, enter. Lalu kita draft ke bawah. Hasilnya seperti berikut. Kemudian kita mencari F hitung. Di sini F hitung merupakan kuadrat tengah dari masing-masing keragaman dibagi dengan KT galat. Dengan formulasi sama dengan KT baris dibagi KT galat F4 untuk mempermudahkan, enter. Kita draft ke enter. Kita draft ke bawah. Hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya kita menentukan F tabel 5% dengan formulasi sama dengan F inverse 0,05 dibagi titik 2 DB baris titik koma DB galat F4, enter. Hasilnya kita draft ke bawah. Nah, semuanya sama. Nah, kita sudah mendapatkan kelengkapan dari sumber keragaman dari DB sampai dengan F tabel 5%. Kemudian untuk menentukan ini kita harus membuktikan antara F hitung dan F tabel 5% itu signifikan atau tidak dengan cara sini dengan formulasi sama dengan if F hitung lebih kecil dari F tabel 5% titik koma NS titik koma bintang, enter. Kita draft ke bawah. Perlakuan ini berpengaruh nyata dalam hal ini varietasnya yaitu 9,100116 berpengaruh nyata terhadap F tabel 5%. Maka perlu dilakukan uji beda dua rata. Di sini menggunakan beda nyata jujur untuk menentukan perlakuan di mana yang berbeda dengan perlakuan lainnya, sehingga kita memberikan rekomendasi perlakuan yang terbaik. Nah, kita blok dulu perlakuannya di sini yaitu Ctrl C. Mohon maaf pada kendala teknis. C dan sini kita salin. Nah, kita pilih rata, Ctrl C. Di sini kita pilih ini. Lalu kita ubah dari data yang terkecil ke data yang terbesar.
yaitu dengan cara data sort. Di sini kita pilih dari yang besar ke yang kecil. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita menentukan selisih dua rata dengan cara di sini kita sama dengan ini F4 dikurangi ini, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kita draft ke bawah. Selanjutnya kita mencari data di sini, yaitu sama dengan ini F4 dikurangi dengan data ini, enter. Kita draft ke bawah. Selanjutnya di sini yaitu sama dengan data ini dikurangi dengan data ini, enter. Setelah kita mendapatkan selisih rata ini, kita tentukan terlebih dahulu nilai standar rata dari BNC. Nah, ini adalah nilai untuk dari tabel. Arti dari 4 yaitu diperoleh dari banyaknya perlakuan, dan 6 itu adalah derajat bebas Galat. Kemudian untuk mencari SY yaitu sama dengan ini, kita kali dengan SY RT KT Galat dibagi dengan 4, enter. Mohon maaf. Setelah itu di sini kita beri notasi. Jika ini lebih besar daripada SY, kita beri notasi NS bintang. Jika lebih kecil, kita beri notasi NS. Formulasi yaitu sama dengan if selisih ini lebih besar dari ini, kita beri F4 dengan notasi bintang, NS dalam kurung. Nah, bintang. Kita draft ke bawah. Selanjutnya ini yaitu sama kita copy aja. Di sini sama dengan ini. Oke, kita ubah dulu. Enter. Kita draft ke bawah. Dan di sini yaitu sama dengan Ctrl V, kita ganti ininya, enter. Nah, ini kita beri warna berbeda. Di sini karena A-nya tidak ada, kita beri notasi di sini B, bawahnya juga B. Selanjutnya kita menentukan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini kita klik ratanya, Ctrl C, lalu kita ubah dari data sort setelah itu di sini kita sama dengan ini, kita sama dengan F4. Nah, di sini
ini sama ini kita beri notasi A. Ini sama ini lebih besar, kita beri notasi A. Ini sama ini lebih besar, kita beri notasi A. Kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya ini dengan sini kita beri notasi A, B. Di sini ini sama ini lebih besar, A, B. Ini sama ini lebih kecil. Tarik bawah lagi. Ini sama ini A, B, C. Ini sama ini kesimpulannya dari data yang kita peroleh, data AC tidak signifikan dengan data BC. Sekian